Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Sari dengan NIM 1901010431. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul mengenal arti bersih dan sehat. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu cek hadirannya ya. Muhammad Fatir, Sarfina, Muhammad Azwan. Oke, hadir semua ya. Baik, di sini ada yang tahu pelajaran kita minggu lalu? Oke, langsung saja ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana cara menjaga lingkungan. Jadi sekarang kita belajar mengenal arti bersih dan sehat. Oke, langsung saja. Anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamun yang baik dan benar? Ayo, pelajaran ini insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktikkan membersihkan diri dan bersuci dan yang baik dan benar. Azwan selalu melakukan wudhu, karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan wudhu dan salat. Ahmad sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan, karena itu ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Oke, lanjut. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis, misalnya terkena tanah, tinta cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Di sini Ibu akan menjelaskan dua hadas. Yang pertama yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamun. Jika tidak ada air, hadas kecil, buang air atau seni, buang air besar, buang angin, menyebabkan batal wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Jadi, hadas kecil, buang air atau seni, tinja, dan buang angin menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Kemudian hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkannya hadas besar dengan mandi wajib atau tayamun jika tidak ada air. Jika kita akan salat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar salat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tinggal, tempat makan, tempat belajar.
ruang kelas, tempat bermain, halaman gudang, dapur, WC, mandi, dan lain-lain harus dibersihkan agar terhindar dari penyakit dan kotoran. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara membersihkan najis. Membersihkan najis, darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak, misalnya seperti air sumur, air hujan. Caranya, air yang datang dikuncurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Contohnya, cebok membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kumpul dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih, agar terhindar dari penyakit dan kotoran. Oke, sekarang kita masuk di bagaimana cara berwudu dengan benar. Kalian pasti tahu atau masih ingat sewaktu duduk di kelas 2 SD 2 tahun yang lalu, ada pelajaran tentang berwudu. Sekarang pelajaran itu kita periksa kembali, sudah benarkah wudu kita selama ini? Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu kita tidak benar, maka salatnya tidak sah. Mari kita pelajari kembali tentang membasuh anggota wudu dengan benar. Jadi yang pertama itu dianjurkan membasuh tangan hingga membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Jadi yang pertama itu dianjurkan membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Kemudian yang kedua dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Jadi dikumur-kumur dengan sempurna, ambil air di tangan kemudian kumur-kumur. Yang ketiga dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Jadi berwudu dengan membasuh rongga hidung sampai cara menghirup air. Kemudian yang keempat diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Jadi yang keempat itu membasuh muka sampai semuanya. Kemudian yang kelima diwajibkan membasuh dua tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Jadi yang kelima itu diwajibkan membasuh dua tangan dari ujung jari hingga siku. Kemudian yang keenam diwajibkan menyapu atau mengusap kepala sebagian atau seluruh. Jadi yang keenam itu mengusap kepala dari sini sampai di sini. Kemudian yang ketujuh dianjurkan mengusap dua daun telinga bagian luar dan dalam. Jadi yang ketujuh itu mengusap bagian telinga dari luar sampai dalam sampai bersih. Kemudian yang delapan diwajibkan membasuh dua kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Jadi yang terakhir itu basuhkan dua kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Nah, jadi itulah cara berwudu dengan benar. Nah, kemudian kita masuk di bagaimana belajar tayamun dengan benar. Tayamun merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenalkan menggunakan air karena sakit. Tayamun dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Tayamun diperbolehkan apabila tidak ada air, sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya sedang waktu salat sudah masuk. Yang kedua sedang sakit apabila terkena air bagian anggota wudunya,
akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Yang ketiga, dalam perjalanan musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Jadi, bagaimana cara melakukan tayamun? Yang pertama itu berniat tayamun untuk melakukan sholat fardu. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Jadi mengusap muka dengan debu. Jadi letakkan 2 tangan pada debu atau dinding, kemudian usapkan ke wajah. Terus yang ketiga, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang besar, dengan debu yang bersih. Jadi yang ketiga itu mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Jadi letakkan 2 tangan ke dinding, kemudian usap kedua siku atau tangan sampai 3 kali. Jadi itulah materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan kepada anak-anak. Oke, kalau tidak ada, Ibu simpulkan ya materi kita hari ini. Oke, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu bersih artinya bebas dari kotoran. Kemudian suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti terkena jelatan anjing, darah, kotoran atau tinja dan lain-lain. Kemudian hadas itu ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, buang air seni atau tinja, dan buang angin menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya, dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Kemudian yang hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkannya hadas besar dengan mandi atau tayamun jika tidak ada air. Jadi itulah materi kita pada hari ini dan itulah kesimpulan dari Ibu. Jadi Ibu kasih tugas ya, buka halaman 20, di situ kerjakan bagaimana cara melakukan wudhu dan cara mempraktekannya. Minggu depan kita praktek wudhu ya, anak-anak bawa air. Oke, itu saja dari Ibu. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, itu saja materi dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.